Makalah ke-25 Kitab Nasaihul Ibad Imam Nawawi Al-Bantani, Majelis Taklim Hubus Sunnah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladzi nastafa ma ba'd. Satu kesyukuran yang besar yang wajib kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Di mana ini bulan yang mulia ya. Karena kemuliaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan buat mulut tadi ya. Boleh, masyaallah. Buat mulut. Satu anugerah yang besar, satu kemuliaan yang besar dikala kita ini di bulan-bulan di mana dilahirkan kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita disibukkan oleh Allah di dalam urusan agama. Ini sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah. Buat majelis halaqah ilmu ini bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pengorbanan kita ini diterima oleh Allah kelak di akhirat. Kita disyafaati oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beberapa minggu yang lalu ya kita punya tamu dari Malaysia ya. Malam ini kita punya tamu dari Kalimantan. Nggak tahu ini asli Kalimantan atau Sulawesi, saya bingung. Asli Sulawesi tapi mungkin di Kalimantan. Bapak Abdurrahman ya. Ya kalau di kalangan Mabes Polri dan juga di lapas-lapas seluruh Indonesia itu beliau dikenal. Kalau mungkin hari ini jenengan belum kenal ya. Insyaallah di Mabes Polri ya dikenal, dan di seluruh lapas Indonesia ini juga dikenal. Dan beliau ini sudah ceramah keliling Indonesia di lapas-lapas. Sudah berapa tempat? Sekitar 152 lapas se-Indonesia. Jadi ini beliau ini memang kiai lapas ya kan, kiai lapas, tapi bukan lepas ya kan, kiai lapas. Ya, alhamdulillah muridnya banyak ya, tapi mantan preman semua ya kan. Masya Allah, mudah-mudahan pengorbanan beliau diterima oleh Allah, jadi asbab hidayah insya Allah. Dan dengan pengorbanan itu nampak sekali sekarang di lapas-lapas di Indonesia ini wujud suasana agama di lapas. Munculnya pesantren di dalam lapas. Orang yang masuk di lapas nggak bisa baca Quran, nggak tahu tentang Islam. Alhamdulillah sekarang ini sudah banyak sekali di lapas-lapas sudah pintar baca Quran, dan bahkan ada yang hafal Quran juga di dalam penjara itu. Masya Allah. Nah, inilah beliau salah satu perintis penceramah di lapas-lapas seluruh Indonesia. Dan juga beliau juga biasa untuk di kepolisian ya, hampir di Polres Indonesia insya Allah kenal beliau. Hari ini datang ke sini dalam rangka silaturahim. Saya sudah lama kenal dengan beliau. Masya Allah, mudah-mudahan ada barokahnya insya Allah ya. Yang mau daftar jadi muridnya ya harus masuk di penjara dulu ya. Ya. Allahu Akbar. Tadi pagi kita sama beliau ceramah di lapas 2 Purwodadi, terus lanjut lagi ke lapas 2 Blora. Kejar ini baru saja nyampe tadi pas adzan maghrib tadi. Masya Allah. Dan besok ke Magelang, lusa insya Allah ke lapas Demak,
kemudian Pati, Kudus, kemudian Rembang, kemudian Jepara, dan mungkin Sragen. Mudah-mudahan jadi asbab hidayah semua insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisata wal 'ashrun. Maqalah yang ke-25. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala man shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam marratan wahidatan sallallahu alaihi asran wa man sabbahu marratan sabbahu Allah alaihi asra marrat. Ala tara fi qouli ta'ala lil Walid bin al-Mughirah la'ana Allah alaihi nasabba nabi sallallahu alaihi wasallam marratan sabbahu Allahu asra marrat wa qala subhanahu wa ta'ala wa la tutik kulla halafin mahin hamazin masya'in binamin manna'il lil khairi mu'tadin atim utullin ba'da dhalika zanim am kana dha malu wa banin idza tusla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin wal qalam yakni yukadzibu bil Qur'an. Wa an Shaqiq bin al-Balhi annahu qala kana Ibrahim bin Adham yamshi fi aswaqil Basrah fastama'a an-nas ilayhi qala Ibrahim bin Adham hina sa'aluhu an qawlihi ta'ala ud'uni astajib lakum wa inna nad'u falam yastajib lana faqala ma tadkhulubukum min asyrati asya' araftumullahu wa law tu'addu haqqah wa qara'tum kitab Allah wa lam ta'lamu bih wa da'aytum adawata iblis wa walaytumu wa da'aytum hubbar rasul wa taraktum atharahu wa sunnatah wa da'aytum hubbal jannah wa lam ta'malu laha wa da'aytum khawfan nar wa lam tantahu anil dhunub wa da'aytum anna al-mauta haqqun wa lam tasta'iddu lah wa ishtaghaltum bi uyubi ghairikum wa taraktum uyuba anfusikum wa ta'kuluna rizqallah wa la tashkuruna wa tadfinuna mautakum wa la ta'tabiruna bihim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin aw amatin da'a bi hadha ad-du'a fi lailati arafah alfa marrah wa hiya ashru kalimatin lam tas'alillahi syai'an illa atahu su'ala ma lam yad'u bi qati'ati rahim aw ma'tham awwaluha subhanalladzi fis sama'i arshuh subhanalladzi fil ardi mulkuhu wa qudratuh subhanalladzi fil bahri sabiluh subhanalladzi fil hawa'i ruhuh subhanalladzi fil nari sultanuh subhanalladzi fil arhami 'ilmuh subhanalladzi fil quburi qada'uh subhanalladzi rafa'a as-sama'a bi ghairi 'amad subhanalladzi wada'a al-arda 'ala al-ma'i fajamat subhanalladzi la malja'a wa la malja'a minhu illa ilaihi ta'ala. Allahu Akbar. Makalah yang ke-25 dari sahabat Ibnu Abbas, salah satu sahabat yang terkenal dari masa kecil sudah terkenal. Bahkan keuntungan menjadi sahabat Nabi termasuk Ibnu Abbas itu dulu ketika masih kecil, bulan masih kecil, ya kisaran umur 7 sampai 10 tahun, dibonceng oleh Rasulullah SAW. Wah, kayak apa itu mulianya ya, bisa boncengan dengan Rasulullah SAW. Itu Ibnu Abbas, umur kisaran 7 hingga 10 tahun ya, antara 7 sampai 10 tahun itu dibonceng oleh Rasulullah SAW. Bukan hanya menempel tubuh Rasulullah, bukan hanya pegangan Rasulullah SAW, bahkan di situ ada satu nasihat yang sangat luar biasa, nasihat yang sangat dalam, dan nasihat itu banyak dihafal oleh ahli-ahli hadis, dan insya Allah ila yaumil qiyamah. Ya hulam inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, tanda sayang orang Arab katakan kepada anak kecil karena rasa mahabbah, rasa cinta
biasa dikatakan ya hulam, ya hulam, wahai anak kecil, putra kecil, ini u'allimuka kalimat, aku akan ajarkan kamu beberapa kalimat istimewa. Yang pertama Nabi ajar kepada itu anak kecil dari Ibnu Abbas tadi, ihfadillah yahfadka, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya kamu akan dijaga oleh Allah. Maksudnya apa? Ketika seorang hamba menjaga hukum-hukum Allah, perintah Allah, menghindarkan akan larangan Allah, yahfadka, Allah akan jaga dia. Jaga dari segala macam. Kalau Allah yang menciptakan, yang memelihara, yang memberi rezeki, yang melihat, yang mendengar, sudah menjaga, sudah beres urusan dunia akhirat. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Nasihat yang kedua, ihfadillah tajid tujahadaka, jagalah Allah, kamu akan menjumpai Allah di mana saja. Orang yang menjaga hukum-hukum Allah, perintah Allah itu di mana saja dia berada di dalam pertolongan Allah. Dalam keadaan susah ditolong oleh Allah, dalam keadaan sempit ditolong oleh Allah, dalam keadaan gelisah ditolong oleh Allah, digembirakan oleh Allah. Kemudian nasihat yang ketiga, wa idza sa'alta fas'alillah, ketika kamu meminta, mintalah hanya kepada Allah. Nasihat ketiga. Ini anak kecil diajar begitu oleh Rasulullah. Seorang hamba itu layaknya meminta kepada Sang Khalik Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah, ketika kamu punya permintaan berapapun banyak, fas'alillah, mintalah kepada Allah. Kemudian nasihat yang keempat, wa idza sta'anta fasta'in billah, ketika kamu meminta pertolongan, mintalah hanya kepada Allah. Hebat ini, Masya Allah. Ini kalau dikupas ini sampai subuh tidak selesai, ya kan? Wa idza sta'anta fasta'in billah, ketika kamu minta pertolongan, mintalah hanya kepada Allah. Kemudian nasihat yang kelima, wa'lam annal ummata law istama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka ilai bi syai'in qad kataballah. Ketahuilah, jika seluruh manusia berkumpul menjadi satu untuk memberikan manfaat kepadamu, saya tidak akan pernah bisa kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah. Yang keenam, wa'lam annal ummata law istama'at ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruk, ketika seluruh manusia berkumpul menjadi satu untuk memudaratkan kamu, untuk menghinakan kamu, untuk mencelakakan kamu, untuk membunuh kamu, lam yadurruk illa qad kataballahu alaik, tidak akan pernah terjadi kecuali apa yang telah ditulis oleh Allah. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, itu pena telah diangkat dan tinta pun telah kering. Ini nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa untuk anak kecil seumuran 7-10 tahun. Nah ini kalau bisa, ini kita punya putra putri umur segini, ini nasihat ini dinasihatkan pula pada anak-anak kita, sehingga anak kita ini terlatih menjaga hukum-hukum Allah. Anak kita itu terlatih dalam setiap keadaan dan suasana, bukan meminta kepada makhluk, tapi meminta kepada Allah. Kalau dia butuh pertolongan, ya, minta bantu kepada Allah. Seperti itu tuh, dilatih dari kecil, sehingga imannya hebat, kuat, luar biasa. Tidak seperti anak-anak sekarang ini, taunya pak, mak, di mana Allah? Di mana sholatnya? Masya Allah, dilatih dari anak, dari umur kecil begitu. Nanti mereka nanti jadi orang-orang hebat.
Sudah semua insyaallah ya? Nah ini Ibnu Abbas meriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shalla 'ala nabi marrah wahidah sallallahu alaihi wasallam." Man shalla 'ala nabi marratan, barang siapa membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam marratan wahidatan, satu kali. Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan bersolawat, Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang membaca sholawat satu kali tadi 10 sholawat, 10 rahmat Allah. Ini tanpa disengaja ya, kita ngaji pada bab membaca sholawat, dan kebetulan ini bulan Maulud di mana dilahirkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, kita berharap mudah-mudahan ini bukan kebetulan ini sudah diatur oleh Allah ini. Ini bukan kebetulan ya, kita tidak bisa ngatur ini. Tapi kenapa tidak dari kemarin bab membahas tentang sholawat? Allah letakkan membahas tentang sholawat pada bulan di mana ini bulan Maulud, dilahirkanlah orang yang paling mulia, baginda Muhammad al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, satu kali bersolawat kepada Rasulullah, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Maka saya harap bulan Maulud ini, dan bukan hanya bulan Maulud saja, tapi paling tidak lebih bulan Maulud ini, kita semua memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap semua insyaallah ya? Biasa kalau di Jawa itu mulai tanggal 1 Maulud sampai tanggal 12 Maulud itu mesti sholawat ramai di musala-musala itu. Masya Allah, bahkan sodakoh-sodakoh itu keluar semua itu, ya kan? Masya Allah, sebagai ungkapan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waman sabbahu marratan sabbahullahu alaihi asyra marrat, barang siapa mencaci baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam marratan, satu kali saja, sabbahullahu alaihi asyra marrat, Allah akan mencaci orang tersebut 10 kali. Masya Allah, ya kan? Maka jangan sampai kita ini terpengaruh dengan akidah-akidah yang salah. Sekarang di media sosial itu bahaya sekali, bahaya sekali. Pemikiran-pemikiran seperti pemikiran Walid ibnu al-Mughirah itu mulai ada di media sosial. Tahu cerita al-Mughirah? Walid ibnu al-Mughirah, Walid ibnu al-Mughirah itu satu tokoh besar di Arab dari suku Quraisy Al-Makhzumi, orangnya kaya, paling kaya. Abu Jahal saja nurut itu, ya. Walid ibnu al-Mughirah, Abu Jahal saja itu pernah datang kepada Walid ibnu al-Mughirah. Walid ibnu al-Mughirah, kamu itu orang yang paling kaya itu di Mekah, itu kamu paling kaya, bahkan Makkah Madinah itu kamu orang yang paling kaya dan paling terpandang, paling terhormat. Aku ingin kamu itu mengatakan sesuatu kepada Muhammad, bahwa Muhammad itu membawa ajaran baru, bahwa kitab yang dibawa Muhammad itu adalah kitab yang dibuat oleh Muhammad. Begitu. Awal pertama itu Walid ibnu al-Mughirah nggak terkesan. Tidak, saya itu ahli sastra Arab, saya itu orang terpandang, saya itu orang pintar. Tidak ada Mekah Madinah itu melebihi kepintaran saya di dalam masalah sastra Arab. Tapi ketika aku mendengar Muhammad membaca Al-Quran itu, oh,
takjub dia. Quran itu bahasanya tinggi sekali, indah sekali, pokoknya luar biasa. Awal-awal begitu itu. Tapi tidak berhenti tuh Abu Jahal laknatullah alaih itu datang terus. Mosok kamu orang ibad begitu malah ikut Muhammad, tidak level kan? Nah, dipengaruhi terus, dipengaruhi terus. Walhasil pengaruh Abu Jahal itu berhasil. Di mana Walid ibnu Al-Mughirah itu sosok orang yang pernah terkesan sekali dengan Al-Quran, mengakui kehebatan mukjizat Al-Quran. Tapi karena bisikan Abu Jahal itu sampai Allah menurunkan Al-Quran, ya kan? Allah menurunkan Al-Quran paling tidak itu 10 ayat. Tadi kan gini, barang siapa mencaci Nabi Muhammad SAW satu kali, maka Allah akan mencacinya 10 kali. Begitu kan? Walid ibnu Al-Mughirah itu mengatakan seperti ini. Wahai Muhammad, yang paling pantas jadi nabi itu saya, bukan kamu. Saya itu orang terpandang, dari keturunan terpandang, orang paling kaya, paling pinter. Jadi kamu itu tidak layak jadi nabi, yang pantas jadi nabi itu saya. Walid ibnu Al-Mughirah. Mulai kadang ujian sugih, ujian pinter. Orang diuji oleh Allah dengan kekayaan, orang diuji oleh Allah dengan kecerdasan, kepinteran. Itu kalau tidak diletakkan dalam agama yang benar, itu bahayanya seperti itu. Makanya kadang Allah itu goblok itu ya bagus juga, ya kan? Ya kan? Ya seperti itu. Ujian orang pintar itu begitu. Seolah-olah dia itu lebih hebat daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa mencaci baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam satu kali, Allah mencacinya 10 kali. Maka di sini dikatakan tangdur fi qoulihi ta'ala lil Walid ibni Al-Mughirah laknatullah alaihi hina sabban Nabi marrah sabbahullah asyra marrat. Maka di sini kita lihat ketika Walid ibnu Al-Mughirah laknatullah alaihi mencaci satu kali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mencacinya 10 kali. Di dalam ayat ini Al-Qalam itu, wala tuti halafin wala tuti kulla halafin. Janganlah sekali-kali kamu ikut kepada orang kathiril khalfi, orang yang banyak bersumpah. Ini maksud ayat ditujukan kepada Khalid atau Walid ibnu Al-Mughirah. Walid ibnu Al-Mughirah. Jadi Walid ibnu Al-Mughirah itu seseorang yang suka mengumbar sumpah. Belum hati-hati. Sidik-sidik demi Allah, sidik-sidik demi Allah, ya kan? Biar laris demi Allah, ya usah, ya kan? Masa kamu mau cari dunia pakai Allah, Allah seperti ini ya? Ya udah, kalau kamu benar itu tidak usah pakai banyak sumpah. Kalau kamu memang jujur itu tidak usah pakai banyak sumpah. Kejujuran itu akan nampak nanti dengan sendirinya. Jadi bang misalnya, wala tuti kulla halaf. Jangan sekali-kali kamu ikut kepada orang yang suka mengumbar sumpah, banyak sumpahnya. Mahin, hakir ditadbir. Orang yang punya pemikiran rendah, pemikiran goblok. Kayak Walid ibnu Al-Mughirah tadi itu, nyangka dia itu paling cocok jadi Nabi Muhammad, tidak layak. Itu pikiran goblok sekali. Pikiran rendah. Mulai kadang-kala ada orang-orang yang dipilih oleh Allah dengan kudrah dan iradah Allah, maka ujian orang pintar itu kadang-kala tidak terima dia, karena logika yang dia pakai. Logika yang dipakai itu. Kalau di dalam agama itu sampai pakai logika terus tidak masuk-masuk nanti. Tidak. Logikanya sampai sekarang ngaji ini rugi gak sekarang?
Rugi ya? Iya, bisa jalan-jalan, main-main, ya kan? Ngopi-ngopi, ya kan? Yang bisnis ya bisa rembukan bisnisnya untung lagi gitu kan? Logika kita rugi. Tapi hakikatnya kalau tidak ngaji zaman rugi dunia akhiratnya. Jadi kami insyaallah mahir orang yang punya pemikiran rendah, pemikiran bodoh, orang pintar tapi cara pikirnya bodoh, orang cerdas tapi cara pikirnya bodoh. Karena di dalam kitab Taurat, kitab Injil telah diceritakan nampak sekali tanda-tanda kenabian baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang Yahudi, orang Nasrani itu bukan mereka bodoh, pintar mereka itu. Mereka pintar. Tapi mereka gengsi. Biasa Nabi dulu itu dari Bani Israel, masa ini dari Arab. Wah, gengsi saya ikut Muhammad. Muhammad itu bukan anak kemarin. Kami ini orang-orang tua, orang-orang kaya, orang-orang terpandang. Makanya dalam kebenaran salah satunya tanda orang tawadhu itu selalu mengikuti kebenaran, tidak melihat siapa yang menyampaikan. Itu adalah tanda tawadhu. Bisa dipahami insyaallah. Kemudian sifat yang ketiga adalah hammas. Hammas. Wala tuti kulla halafin mahin hammazim masya'in binamin. Hammas kathirul ribah. Orang yang suka ribah, membicarakan keburukan orang lain. Walid Ibnu Mughirah itu pintar, cerdas, tapi suka memburukkan Nabi, suka ngerasani kanjeng Nabi, suka ngelek-ngelek kanjeng Nabi. Kemudian masya'im binamin ay kathirin naqlil kalam yang qami ila qami ala wajib ifsad bainahum, yakni mengumbar, menyebarkan daripada fitnah dari kaum kepada kaum yang lain guna liifsadi bainahum, untuk merusak di antara mereka. Niki masyai binami. Kalau hammas itu orang yang banyak ribah, tapi kalau masyai binami itu penyebar fitnah, agar manusia itu bertengkar, agar manusia itu membenci, agar manusia itu saling membunuh, merendahkan dan lain sebagainya. Itu masyai binami. Ini juga cacian Allah ini ditujukan kepada Walid Ibnu Al-Mughirah. Kemudian manna'ilil khair ay kathiril man'ilin nas min ad-dukhul fi dinil Islam. Manna'ilil khair yakni, wahai Muhammad, jangan ikuti orang yang suka menghalang-halangi orang untuk berbuat kebaikan. Ada kan jenis orang begitu kan? Manna'ilil khair itu dia sendiri tidak mau baik, tapi kalau ada orang baik dia halang-halangi terus. Bagaimana orang ini nggak berbuat kebaikan? Kalau dahulu zaman jahiliyah itu orang dihalang-halangi, jangan ikut Muhammad, jangan masuk Islam. Muhammad tuh membawa aliran baru. Nah ini hampir sama sekarang. Saya itu hafal hadis tentang Islam itu asing, badal Islam ghaib. Wa sayaudu kama badal ghaib tubalil ghuraba. Ya kan? Badal Islam ghaib. Islam dulu datang pertama dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam keadaan asing, karena jeda antara Nabi Isa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam qil dikatakan kurang lebih 600 tahun. Jadi jeda yang lama, 6 abad. Maka Nabi dikatakan seperti itu. Badal Islam ghaib. Islam datang dalam keadaan asing. Wa sayaudu kama bada ghaib, dan kelak akan datang dalam keadaan asing. Sekarang kita mengamalkan Islam terasa asing tidak? Mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terasa asing atau tidak? Terasa asing. Menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terasa asing tidak? Maka ucapan demi ucapan sama tidak? Dulu orang jahiliyah ucapkan kepada Rasul, Muhammad majnun, Muhammad kahin, Muhammad sahir, Muhammad itu orang gila, Muhammad ahli sahir, Muhammad ahli tenung, Muhammad pembawa aliran baru, Muhammad pembawa cerita-cerita orang-orang terdahulu. Sekarang sama enggak? Itu aliran baru.
pakai serban aliran baru. Biasanya gobloknya tadi nggak ngaji. Itu pelihara jenggot itu aliran baru. Sekarang asing nggak ini orang pakai jenggot? Betul tidak? Orang sholat jamaah asing atau tidak? Wa sayaudu kama bada ghaib, akan datang kelak nanti. Itu 1400 tahun yang lalu Nabi katakan wa sayaudu kama bada ghaib, dan Islam akan datang dalam keadaan ghaib, asing. Tubalil ghuraba, tapi Nabi berikan kabar basyirah, kabar gembira. Tubalil ghuraba, beruntunglah orang yang dikatakan asing. Kalau kita pengen beruntung, maka jadilah orang yang dikatakan asing. Jadi yang insya Allah. Jadi yang insya Allah. Jadi menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman ini kal qabidil jamrah, kal qabidil jamrah, kal qabidil jamrah, seperti memenggenggam bara api. Oh, kalau digenggam panas, dilepas mati. Betul tidak sekarang ini? Kalau ada orang minum minuman keras, ada orang berzina, ada orang tidak sholat, biasa saja. Tidak ada orang komen kan? Ya tidak. Ada orang korupsi, biasa saja. Ada orang bohong, biasa saja. Ada orang mengurangi timbangan di pasar, biasa saja. Tapi ketika ada orang hijrah, dahulunya pemabuk jadi orang baik, jadi ahli masjid, dikatakan aneh tidak? Betul tidak? Terjadi tidak? Masya Allah, sehingga macam-macam fitnah. Wa sayaudu kama bada ghaib, tuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang dikatakan asing, alladzina yuslihuna ma afsadan nas, mereka orang-orang yang memperbaiki manusia-manusia yang rusak. Beruntung kalau kita dijadikan oleh Allah menjadi sebab kebaikan-kebaikan umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab satu kerisauan himmah cita-cita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafatnya adalah bagaimana umatnya itu semua masuk ke dalam surga. Sedangkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam cuma 63 tahun. Ini akan berlahiran terus, itu manusia akan lahir tambah terus sampai hari kiamat. Masya Allah. Satu orang masuk ke neraka itu baginda Nabi Muhammad SAW sedih. Tapi sebaliknya, kalau kita menjadi sebab satu orang itu yang harusnya masuk ke jurang neraka lalu masuk ke dalam surganya Allah, baginda Nabi SAW gembira. Siapa yang bisa mengembirakan Nabi SAW? Siapa yang bisa menyenangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka bagaimana ajak umat kepada dinul Islam, kepada agama Islam yang sempurna, dengan cara baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedia semua insyaallah. Makanya diantara ini Ustaz Abdul Rahman yang keliling ke lapas seluruh Indonesia, diantaranya menunaikan sebuah tanggung jawab, misi besar dakwah sebagai umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan gerak ini menjadikan Nabi tersenyum, Nabi gembira di bulan yang mulia ini, di mana dilahirkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan segala daya upaya pengorbanan kita diterima oleh Allah, sehingga besok kita disandingkan bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. La mana'ilil khair, mana'ilil khair. Nanti akan ada selalu orang-orang yang selalu menghalangi kebaikan. Terus pokoknya nak ono keapian ini gak seneng hewane, terus gak seneng. Siapa sih manusia yang sempurna? Selain Rasulullah tidak ada. Asraful makhluqat, orang yang paling mulia baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling maksum baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun kita itu tetap punya dosa dan salah. Tapi layak tidak kita itu mencari kesalahan orang terus begitu? Layak tidak? Layak tidak? Mencari celah kesalahan orang terus itu. Padahal kesalahan kita itu besar sekali. Loh, kita mencari kesalahan orang itu sudah satu kesalahan. Paham betul ini? Bisa dipahami tidak?
Kita mencari kesalahan orang itu sudah satu kesalahan. Kita mencari kesalahan orang lain lagi sudah dua kesalahan. Kita mencari kesalahan orang lain lagi sudah tiga kesalahan. Terus beribu-ribu kita buat kesalahan, tapi tidak sadar. Wah itu sholat, tapi begini. Ya alhamdulillah sudah sholat. Itu sholat ya, tapi begini. Ya alhamdulillah sudah sholat. Nah orang yang tidak sholat itu saja. Orang yang tidak sholat itu adalah orang yang punya dosa besar sekali, bukan main-main itu. Bahkan dikatakan meninggalkan sholat itu, ya kan? Meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar daripada melakukan zina. Paham? Paham nih? Nah berarti zina boleh? Ya tidak. Zina itu ya tidak boleh. Ya dosa besar, tapi meninggalkan sholat dosanya lebih besar. Bisa dipahami betul ini? Jangan salah paham. Saya habis ngaji ini katanya meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar daripada zina. Karena kamu ngantuk akhirnya berarti zina boleh. Ngawur itu. Hah? Makanya jangan ngantuk ya ngajinya insya Allah ya. Jangan ngantuk insya Allah ya. Ya, diminum ke sini. Nah, diangkat kepalanya, jangan ngantuk. Penyakit ngantuk ini repot nantinya. Mana elil khair. Jangan sekali-kali ikut orang-orang yang suka menghalang-halangi dalam kebaikan. Yasudduna an sabilik. Orang-orang yang selalu menghalang-halangi dari jalan-jalan Allah. Bahaya. Ini maksudnya siapa? Walid ibnu al-Mughirah menghalang-halangi orang untuk ikut baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dipengaruhi dengan macam-macam. Kalau kamu ikut tuh layaknya ikut saya. Kenapa? Saya karena kaya, saya ini terpandang, saya ini pinter. Masa kamu ikut Muhammad, anak kemarin tidak punya apa-apa? Nah, seperti itu dipengaruhi. Pengaruhnya macam-macam. Yang dia itu Muhammad banyak kesalahannya. Karena cacian Walid ibnu al-Mughirah satu kali dari Allah caci di dalam Al-Quran termaktub dan itu tertulis ila yaumil qiyamah, dibaca oleh semua manusia. Dibaca setiap orang Islam. 10 cacian Allah kepada Walid ibnu al-Mughirah. Karena apa? Dia mencaci Rasulullah SAW satu kali. Manaimil khair. Maksudnya adalah Walid ibnu al-Mughirah. Jangan ikut seperti Walid ibnu al-Mughirah yang suka menghalang-halangi orang-orang yang berbuat kebaikan. Gitu? Makanya kita ini nggak usah pedulikan aja. Kita buat baik kok bingung sampean ya. Nggak usah bingung. Orang mau ngoceh begini nggak usah, jalan terus aja. Hah? Sudah tahu benar, sudah tahu hak, sudah tahu baik kok malah mengamingu ya. Kemarin kan saya sampaikan kan. Itu jonga, rusa itu rusa itu sebenarnya kalau lari kenceng gitu, ya kan? Larinya kenceng sekali itu anjing hutan itu apa namanya? Serigala itu sebenarnya tidak bisa kejar itu kalau lari terus. Kenapa bisa ketangkap itu? Gara-gara dia berhenti dulu, mengo dulu. Oh, di mana ini rusa? Di mana ini? Apa itu? Serigala. Nah, dia berhenti. Lari lagi kenceng. Sampai depan berhenti lagi. Mengambil. Mula orang sudah tahu kebenaran kok. Mengambil nggak sampai. Kalau sampai ngambil insya Allah ya. Mantap insya Allah ya. Dalam kebenaran kok mengambil. Wa anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Orang bodoh kok sampai nurusi, ya kan? Malah mau bercerai, ya kan? Jangan baik, ya kan? Tidak kok sampai buat kebaikan terus ada orang mengatakan begini dan begitu terus sampai itu terus jadi berubah juga ya? Tidak deh, tetap tidak berubah begini aja. Jadi insya Allah ya. Makna itu baik. Kemudian mu'tadin athim. Jangan ikuti orang-orang yang suka buat kezaliman lagi buat dosa. Zalim, mu'tad, ya, suka buat kezaliman, athim, suka buat dosa.
Maksudnya siapa? Ya Walid ibnu al-Mughirah itu. Kemudian utullim ba'da dzalika zanim. Utullim itu maksudnya adalah jangan ikuti orang-orang yang bengis, orang-orang yang sombong. Seperti Walid ibnu al-Mughirah dengan kekayaannya dan kecerdasannya dia menyombongkan diri, mengatakan yang paling layak jadi nabi. Ya, utullim ba'da dzalika zanim. Kemudian aidaya mangsud ilal ghairi, mengaku-ngaku anaknya orang. Jadi Walid itu sebenarnya bukan anaknya Mughirah, tapi dia menisbatkan anaknya Mughirah. Walid itu sebenarnya adalah anak hasil dari zina seorang pengembala. Paham? Tapi karena dia itu gengsi, dia kan kaya, dia kan cerdas, akhirnya tidak mau dia dikatakan anak hasil zina. Akhirnya dia mengaku anaknya Mughirah. Paham? Bisa dipahami? Jadi maksudnya zalim ini juga cacian Allah kepada Walid ibnu al-Mughirah, di mana dia mengaku bahwa bapaknya itu al-Mughirah, padahal dia adalah anak hasil perzinaan dari seorang pengembala. Jadi kami insya Allah, nah inilah ada 10 cacian Allah kepada Walid ibnu al-Mughirah, di mana dia pernah mencaci baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1 kali. Cacian yang pertama Allah kepada Walid ibnu al-Mughirah tadi apa? Kulla halak. Kemudian mahin, hamas, masya'ib bin namim. Kemudian manna'il khair, mu'tad, athim, utul. Ya kan? Ba'da dzalika zanim. Nah, iya. Kemudian angkana dza malin wa banin. Ya kan? Angkana dza malin wa banin. Dia zanim, dia sombong tadi. Angkana dza malin wa banin, telah dicap oleh Allah karena diuji oleh Allah, dia itu punya harta dan anak yang banyak. Jadi anaknya Walid ibnu al-Mughirah itu dikatakan 10, anaknya 10. Jadi jos itu punya anak 10 begitu. Kau lihat tuh anakku akeh, ya kan? Sombong deh, ya kan? Diberikan anak banyak oleh Allah itu juga harus hati-hati. Kalau tidak hati-hati nanti bisa menyombongkan diri. Anakmu berapa siji, lo lihat anakku 11, ya hati-hati. Hati-hati. Walid ibnu al-Mughirah itu diberi oleh Allah anak 10, hartanya banyak. Kalau zaman itu kurang lebih 43 gram pada zaman itu. Belum yang lain itu. Pokoknya kaya, orang terpandang. Angkana dza malin wa banin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.